ini materi kita adalah diferensial atau dalam istilah turunan atau derivatif dari suatu fungsi. Nah, sebelumnya ini ya, fungsi itu adalah suatu bentuk persamaan, ya bisa juga bentuknya persamaan linear, yaitu untuk menggambarkan suatu keadaan atau boleh juga suatu bahan yang ukurannya belum jelas kita dapatkan kontribusi yang lain itu, maka kita gambarkan dalam bentuk fungsi. Nah, fungsi itu biasanya itu adalah dikatakan sebagai y fungsi x kalau variabel yang menentukan itu adalah x dan hasilnya adalah y. Artinya apa? Bahwa nilai y itu bisa berubah sesuai dengan nilai x yang diberikan. Jadi ukuran sesuatu itu akan berubah jika kita rubah x itu. Nah, jadi apa yang mengkontribusi dari suatu alat atau bahan atau situasi itu, nah dia akan mengalami perubahan. Contohnya kalau di bidang pertanian, nah, daun, contohnya saja ya, daun itu kan bentuknya tidak simetris. Ada kalanya dia bundar yang berkelok-kelok ya, seperti yang kita ketahui bentuk daun. Anda bayangkan saja bentuk daun. Nah, bentuk daun itu kan mengalami perubahan mulai dari dia kecil sampai dia ukurannya paling besar. Nah, perubahan-perubahan yang dialaminya itu ada yang mengkontribusinya. Nah, di sini ya kalau dalam istilah pertanian ada hara-hara yang mengkontribusi sehingga dia menjadi besar, menjadi tumbuh jadi besar. Nah, itu kan perubahan-perubahan yang terjadi itu dalam ukuran dalam waktu tertentu itu dia mengalami perubahan ukurannya. Jadi dalam setiap saat terjadi perubahan. Nah, perubahan yang terjadi itu kalau secara matematik bagaimana kita menjelaskannya. Nah, tentu saja bentuk dari daun itu sendiri secara matematik kita gambarkan dalam bentuk fungsi. Nah, jadi kalau kita menghitungnya, tentu kita jelaskan dulu bentuk matematiknya. Nah, bentuk matematiknya itu adalah fungsi. Nah, paling sederhana matematik fungsi itu adalah yang kita katakan dengan y fungsi x. Artinya hanya satu yang merubah itu, sehingga yang lain itu akan berubah. Nah, jadi kalau dia banyak yang merubahnya, karena kita tahu ya unsur hara itu kan banyak, atau yang lain gitu. Nah, kan banyak jenisnya. Seperti unsur ada N, P, K, berarti tidak satu X saja dia itu, banyak yang lain. Nah, jadi sekarang itu kalau kita mulai dari yang sederhana, yaitulah dia bahwa kita nyatakan ada satu variabel yang perubah bagi yang lainnya. Jadi dia dikatakan Y itu sebagai variabel terikat dan yang bebasnya adalah X, artinya X itu bebas memberikan perubahan sehingga mengikat Y menjadi berubah menjadi suatu bentuk yang lain gitu ya. Nah, jadi di dalam matematika itu digambarkan sebagai Y sama dengan fungsi X. Jadi itu adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, sementara seperti dikatakan tadi, yang mengkontribusi dari suatu keadaan, situasi, alat, bahan itu adalah banyak sekali yang mengkontribusinya. Tentu saja nanti variabel yang akan merubahnya itu juga banyak. Nah, di sini kita lihat Y sama dengan fungsi X, artinya adalah satu pengubah saja. Nah, jadi bentuk aljabar yaitu Y sama dengan fungsi X, maka perubahan itu terjadi seperti apa gitu. Nah, perubahan-perubahan yang sedikit itu, yang kalau kita lihat karena adalah makhluk hidup, jadi perubahan itu kan dalam setiap detik. Dan tidak mungkin kita mengamati dalam setiap detik atau 0,0 sekian detik gitu. Nah, jadi perubahan secara matematik itulah gunanya untuk melihat sejauh mana perubahan itu bisa terjadi. Nah, jadi di sini perubahan itu bisa kita nyatakan dengan turunan atau diferensial. Jadi turunan itu artinya banyak ya, berubah. Jadi seperti yang satu menjadi jumlahnya yang banyak juga namanya diferensial. Dan perubahan yang terjadi seperti kita dari bayi menjadi dewasa, menjadi tua itu juga ada perubahan diferensial. Udara yang tadinya sebentar panas, sebentar dingin, sebentar cuacanya lebih berubah-ubah, itu juga secara matematis dikatakan diferensial gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bayangkan semua perubahan itu adalah matematisnya disebut dengan diferensial gitu. Lalu persamaan untuk menyatakan bentuk matematiknya itu dikatakan dengan fungsi gitu. Nah, jadi hubungan variabel yang merubah fungsi itu, nah itulah yang dikatakan dengan variabel-variabel perubahannya itu. Nah, jadi kalau suatu fungsi Y sama dengan fx, nah ini sebagai simbol saja bahwa Y itu dirubah oleh X. Bagaimana Y itu bisa berubah oleh X dengan perubahan X?
maka perubahan yang terjadi itu kita istilahkan dengan dy dx. Nah, itu saja, itu f aksen x, artinya f yang berubah tadi kita simbolkan dengan f aksen x. Nah, dimana kalau kita lihat, nah seperti tadi perubahan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat atau dalam kondisi yang sangat cepat. Nah, seperti tadi bahwa terjadinya perubahan dari besar ke kecil itu kan tidak hanya terjadi demikian saja, tapi dia berubah itu dalam waktu yang sangat lambat, dan itu tidak mungkin kita sebagai manusia, tidak mungkin kita bisa mengamatinya. Maka kita gambarkan matematikanya seperti apa. Itu terjadi dalam perubahan yang sangat kecil, hampir nol. Jadi makanya delta x menuju nol itu artinya perubahan itu dalam waktu, dalam keadaan yang sangat sempit ya. Jadi hampir nol, tapi bukan nol ya. Karena kalau nol dibagi nol hasilnya nol. Jadi kalau hampir nol, sesuatu yang nilainya sangat kecil dibagi dengan yang sangat kecil, nah tentu menjadi suatu harga dia. Misalnya 0,001 dibagi 0,001 kan 1 hasilnya. 1 kan lebih besar dari 0,001. Makanya dikatakan hampir nol gitu. Jadi istilah itu adalah limit. Nah, secara matematik ya, ini Ibu jelaskan sedikit bagaimana kondisi yang dikatakan yang perubahan yang sangat sedikit itu. Nah, secara matematik ini dah cara penjelasannya. Nah, dy dx atau turunan tadi, nah ini dy dx adalah turunan pertama. Jadi lebih sederhana lagi, yaitu kita melihat di sini adalah turunan pertama saja. Sementara turunan itu ya banyak, sampai tak terhingga. Seperti kita dari nenek moyang kita sudah berapa keturunan kita ya. Nah, kalau kita lihat dari Nabi Adam sampai sekarang itu sudah keturunan yang keberapa, yang tidak terhingga gitu ya turunannya. Jadi turunan itu sampai tak terhingga. Maka yang kita lihat di sinilah turunan pertama. Itu perubahannya secara matematik seperti apa. Jadi dy dx adalah turunan pertama. Bisa juga kita simbolkan dengan y aksen, atau bisa juga kita simbolkan dengan d dx dari fungsi x, atau bisa juga kita simbolkan dengan d besar pakai indeks y atau dy. Nah, itu simbol dari turunan tadi. Nah, kita di sini adalah sebagai pemakai. Jadi ada aturan-aturan yang sudah digali oleh orang matematika, oleh pihak matematika, sehingga kita tinggal memakaikan bagaimana aturan-aturan yang bisa kita gunakan di dalam diferensial itu. Jadi ada beberapa aturan yang diantaranya ini untuk aljabar ya, untuk fungsi aljabar. Nah, yang pertama ini, nah mungkin satu Ibu jelaskan, y sama dengan u pangkat n. Kenapa u yang dilambangkan di sini? Nah, karena kalau sementara kita lihat di sini y sama dengan fungsi x. Nah, bisa jadi fungsi x itu dalam bentuk variabel, bisa juga dia dalam bentuk suku. Nah, jadi kalau bentuk variabel ya tidak ada masalah ya. Berarti y sama dengan u pangkat x pangkat n. Bagaimana nanti kalau dia variabel suku? Misalnya x tambah 3 dipangkatkan 4, itu kan sudah suku itu. Jadi karena bentuknya tidak tetap itu, ada yang suku, ada yang variabel, maka disimbolkan dengan u, yang mana u itu adalah fungsi juga mengandung dari x itu sendiri gitu. Jadi u fungsi x. Maka aturan dari turunan, kalau y sama dengan u pangkat n, maka y aksennya adalah n dikali u pangkat n kurang 1 du dx. Nah, itu nanti yang akan membatasi dia. Kalau dia adalah variabel, ya ini nanti dalam contoh bisa kita kita jelaskan. Nah, untuk menjelaskan dari aturan ini saja dulu. Kenapa? Du dx itu berasal dari perubahan daripada suku itu sendiri. Kalau sukunya variabel, ya berarti turunan dari variabel itu ya cukup saja yang diturunkan itu. Nah, kalau suku bagaimana menurunkannya kan gitu. Nah, jadi itulah du dx. Nah, kemudian ada yang kedua aturannya kalau ada konstanta yang mengikuti. Jadi A adalah konstanta. Nah, kalau ada konstanta mengikuti, konstanta itu hanya ikut saja. Jadi A n kali u pangkat n kurang 1 du dx. Kalau hubungan dari variabel itu adalah tambah kurang. Jadi ada suatu fungsi yang variabel variabelnya sukunya u, ada sukunya v, ada sukunya w, ada mungkin lagi z dan lain-lain seterusnya, dan hubungannya adalah tambah kurang. Maka itu adalah masing-masing yang kita turunkan, u aksen, v
V aksen, W aksen, dan seterusnya. Dan hubungan tambah kurangnya itu sesuai dengan hubungannya ada. Ya kalau tambah ya tambah, kurang ya kurang gitu. Kalau dua fungsi kita kalikan, nah jadi Y sama dengan U kali V, maka turunannya itu adalah ya kita sudah tahu semua itu ya di SMA juga sudah pelajari. Nah tapi di sini kita filosofinya itu yang perlu kita pahami gitu, yaitu A aksen V ditambah U V aksen. Ya kembali saja kita ringkaskan, kalau hubungannya adalah pembagian, ya U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah kalau dia eksponen berpangkat U, jadi ingat U-nya fungsi ya, maka turunannya adalah E pangkat U dikali dengan turunan dari U itu sendiri. Nah, kalau dia bentuk logaritma A log U dengan A konstanta, maka Y aksennya seperti U ln A du dx. Demikian kalau dia Y sama dengan log U, Y aksen sama dengan seperti U du dx. Ingat, ln dengan log itu sama-sama fungsi logaritma, yang satu logaritma natural, yang satu adalah logaritma saja. Nah, kalau konstanta berpangkat fungsi, maka turunannya adalah A berpangkat U ln A du dx. Nah, ada yang perlu kita pahami di sini, N. N itu adalah bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Yaitu semua bilangan, mulai dari 0, 1, sampai seterusnya, bulat ya, bilangan bulat, bulat, positif, negatif, dan juga boleh pecahan. Jadi termasuk pecahan 0, bulat, pecahan, positif, negatif. Nah, itu semua bilangan adalah disebut dengan bilangan asli, dan N itu adalah bilangan asli. Nah, kemudian yang perlu Ibu tambahkan juga, yang dikatakan U aksen itu adalah du dx. Nah, ini ditambahkan di sini saja untuk diperhatikan. Sementara yang W aksen itu apa? W aksen itu adalah dw dx dan seterusnya ya. Nah, V aksen juga begitu. Ini adalah dv dx. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena untuk meringkasnya saja maka dikatakan W aksen itu apa, V aksen itu apa. Nah, nanti dia mungkin W itu variabel juga atau mungkin dia suku kan gitu. Nah, kita pakaikan, jadi aturan itu mengikuti dari atas sampai ke bawah ya. Kalau yang U aksen di sini, U di sini adalah variabel, tidak ada masalah. Tapi kalau U-nya suku, nah kita kembali lagi ke nomor 1 gitu. Nah, kalau dia mengandung konstanta, kita kembali lagi ke nomor 2 gitu. Jadi dia adalah berurutan. Nah, jadi begitu juga nanti pada 4, 5 dan seterusnya. Apakah U itu variabel atau suku? Kita kembali lagi ke 1, 2 gitu dan seterusnya. Jadi 1, 2 ini sangat mendasar. Itu dia 3 itu mendasar kepada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu mendasar kepada 1, 2. Jadi nanti tergantung kepada bentuknya, variabelkah atau suku. Ya, jadi kalau kita ambil suatu pemakaian sebagai contoh, misalnya Ibu, ini kan semua sudah tahu ya, kita mulai dari yang paling sederhana. Kalau Y sama dengan X, ya seperti aturan tadi kan Y sama dengan U pangkat N. Y aksennya adalah N, U pangkat N kurang 1. Nah, kembali kita ke sini. Berarti X-nya U-nya adalah X. Nah, berarti kalau U-nya X, berarti X-nya di sini pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, jadi Y aksen sama dengan 1 dikali dengan X pangkat N-nya adalah 1. 1 dikurang 1. Nah, dikali dengan turunan dari X itu sendiri. Turunannya tentu juga 1. Jadi, X pangkat 0 ya. 1 kali X pangkat 0 kali 1. Setiap bilangan berpangkat 0, apa saja berpangkat 0, apakah bilangan atau variabel berpangkat 0, hasilnya kan 1. Jadi 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Makanya kalau X-nya sama dengan Y-nya sama dengan X, ya turunnya makanya 1. Semua sudah tahu ya. Nah, sekarang kalau Y-nya sama dengan X berpangkat 6. Nah, jadi sama juga. Jadi 6 Y aksen 6 kali X pangkat 6 kurang 1, 5 kali turunan dari X adalah berarti 6X pangkat 5. Nah, kalau kita bubuhkan konstanta Y sama dengan 4. Nah, akar pangkat 3 dari X. Nah, jadi karena ada akar, berarti kita rubah dulu 4X pangkat 1/3, kan sama dengan itu ya, sama dengan 4X pangkat 1/3. Ingat,
tadi bahwa N itu bilangan bulat, bisa bulat atau pecahan. Nampak di sini ya, bahwa N-nya bisa pecahan. Nah, jadi N-nya di sini pecahan. Bagaimana dengan Y aksen? 4 adalah konstanta. Tadi konstanta dia ikut saja, 4. Kemudian N-nya adalah sepertiga. Lalu X sepertiga kurang 1, pangkat sepertiga kurang 1. Lalu turunan dari X juga 1 tadi kan. Maka hasilnya adalah 4/3 X pangkat. Nah, sepertiga dikurang 1 adalah min2/3. Nah, pangkat min dan pecahan itu bisa juga kalau kita mau kalau kita ingin menuliskan dalam bentuk lain. Ini kan 4, lalu pangkat minus ini artinya kan di bawah ya, pecahan. Nah, 4 yang di bawahnya adalah 3. Kemudian ini pecahan 2/3. Biasanya ini pangkat bilangan dibagi dengan pangkat akar. Nah, itu dia cara menulis yang lain kan. Jadi 4/3 X pangkat min 2/3 itu sama dengan 4 dibagi dengan 3. Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Cara penulisan yang lain gitu. Jadi mana yang lebih bagus menulis dengan pangkat minus kah atau dengan pecahan tanpa ada minusnya? Itu terpulang kepada kita bagaimana efisiensi penulisan yang lebih baik gitu. Tapi bagaimanapun kita memang harus tahu semua dulu ya, yang begitu. Jadi harus kita ketahui. Nah, jadi nampak di sini, sini sebetulnya konstantanya kan ada ini 1 ya. Nah, ini 4. Jadi sama saja gitu. Biasanya 1 itu tidak ditulis gitu. Nah, oleh sebab itulah makanya kalau misalnya Y-nya sama dengan 7 misalnya. Nah, ini sebagai filosofinya kita sudah tahu semua itu bahwa turunannya ini 0 bagi ini. Tapi filosofinya seperti apa kan itu. Jadi kalau Y sama dengan 7 itu kan artinya adalah 7 dikali X pangkat 0 kan. Jadi bukan tidak ada variabel yang ada variabel X-nya, yaitu berpangkat 0 dengan N-nya 0. Maka Y aksen ya sama saja 7. Nah, apa saja dikalikan dengan 0 kan tetap 0 dia. Jadi 7 kali 0 pangkatnya N ya. Kalau X pangkat 0 kurang 1 lalu dikali 1 ya jelas 0. Kalau semua bilangan dikali 0 itu hasilnya kan 0. Jadi tidak perlu pula kita cari 0 kurang 1 min 1, tidak perlu lagi ya, karena sudah ada 0 di sini ya 0 gitu. Nah, lalu di sini berikutnya kalau kita lihat lagi aturan berikut yang pakai 1, 2 kan sudah termasuk di sini ya. Nah, ini yang kucontohkan sebagai kalau ada Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat ditambah 4/X dikurang 5 akar X misalnya gitu. Nah, ini kan U, V, W, Z. Jadi aturan tambah kurang tadi ya. Nah, di sini pembukunya tambah kurang, di sini tambah dikurang. Jadi ini adalah U, ini V, ini W, ini Z. Nah, karena dia lebih dari 3 suku tadi ya. Nah, lalu seperti tadi, Y aksen turunannya itu adalah turunan dari U itu sendiri kan gitu. Jadi di sini sama kita kembali ke aturan 1 dan 2, 1 dan 4 ya yang pakai konstanta. Nah, 1 dan 2 pada aturan tadi dia contoh 1 dan 3 di sini. Ya sama. Jadi 2-nya tetap, kemudian 2, 3-nya N-nya kan 3, 2 kali 3 X pangkat 2, 3 kurang 1. Kita langsung aja ya. Kita tidak perlu lagi lebih telitinya sampai dikurangkan begitu. Nah, lalu ini. Nah, lalu kali satunya tidak perlu lagi kita tulis. Kemudian juga 7 kali 2X pangkat 1 gitu ya. Nah, ini juga 4/X berarti kan 4X pangkat min 1. Jadi 4 tambah 4 pangkat min 1 berarti min 1 pangkat min 1 kan gitu kan. Atau min 2 aja ditulis langsung juga boleh. Kemudian dikurang. Nah, ini 5 akar X berarti 5X pangkat setengah. Maka 5 kali setengah X pangkat setengah kurang 1. Nah, jadi hasilnya adalah 6X kuadrat kurang 14X kurang 4
Nah, ini X pangkat min 2, kan boleh kita tulis di bawahnya X pangkat 2, jadinya 4 per X pangkat 2. Ya, 4 X pangkat min 2. X pangkat min 2 kita larikan ke bawah dengan membuat pecahan. Nah, seperti ini dia kan. Kemudian di sini juga 5 kali setengah, berarti 5 per 2. 5 setengah kurang 1, berarti min setengah juga di bawah nanti ya, pangkat min. Jadi di atasnya 5, di bawahnya ada 2 karena 5 per 2, dan inilah X pangkat min setengah, berarti 1/4 akar X. Ya, jadi ini kan X pangkat min setengah. Jadi cara penulisannya lainnya seperti ini gitu. Ya, jadi itulah penyelesaian untuk kalau kita menggunakan aturan tambah kurang tadi. Berikut kita contohkan misalnya 2X tambah 3 kita kalikan dengan 4X kurang 1. Nah, ini nampak ya, ini sudah suku namanya. Jadi di sini U, ini V. Jadi U dan V-nya itu suku. U-nya suku, V-nya suku. Nah, ini bentuknya juga perkalian. Nah, sesuai dengan aturan perkalian bahwa Y aksen itu adalah turunan suku pertama U aksen V. Berarti 2X tambah 3. Nah, kan kembali kita ke aturan U tambah W tadi ya. Nah, berarti aturan U tambah W turunannya adalah 2X tambah 3 itu turunannya adalah 2 ditambah 0 kan? Karena turunan konstanta 0. Turunan dari 2X adalah 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali dengan V, 4X tambah 1. Kemudian ditambah. Nah, U-nya tetap 2X tambah 3. Nah, sekarang yang V-nya kita turunkan menjadi V aksen. Nah, berarti 4X dikurang 1. Turunan dari 4X adalah 4. Turunan dari min 1 adalah 0. Jadi yang tinggal adalah 4. Maka hasilnya 8X tambah 2 ditambah 8X ditambah 12. Hasilnya adalah 16X ditambah dengan 14. Nah, tapi mungkin Anda berpikir nanti, nah bagaimana? Ini kan 2 suku, perkalian 2 suku. Kan bisa saja Bu nanti dikalikan dulu. Ya boleh. Nah, jadi kalau kita kalikan atau ya kita nyatakan dengan atau Y sama dengan 2X tambah 3 kali 4X kurang 1. Oh, ini kurang. Nah, salah ini ya, 4X kurang 1. 4X kurang 1. Jadi 8X dikurang 2. Maka ini adalah 10 ya. Salah tadi menulis karena soalnya ini. Nah, artinya apa? Persamaan kuadrat ini kita kalikan dulu kan, 2 suku ini kita kalikan menjadi suatu persamaan kuadrat. Nah, jadi seperti biasa kita kalikan suku pertama, kita kalikan ke kuadrat suku kedua, jadi 8X kuadrat, kemudian dikurang 2X ditambah 12X dikurang 3. Nah, hasilnya adalah 8X kuadrat ditambah 10X dikurang 3. Kan itu hasilnya. Itu Y. Nah, bagaimana turunannya? Nah, kan kembali dia UVW kan? Jadi sama juga yang tadi. Nah, jadi kita bisa dengan perkalian, bisa juga kita selesaikan dulu persamaan itu. Nah, lalu kita gunakan aturan tambah kurang tadi, hubungan tambah kurang. Maka hasilnya adalah 16X ditambah dengan 10 sama. Jadi ini sama. Gitu. Jadi itu kalau persamaan dua persamaan dengan yang bisa kita kalikan. Tapi kalau nanti ada berpangkat di sininya lagi kan udah susah untuk diperkalikan, maka otomatis kita memang harus menggunakan U kali V gitu. Jadi ada ya hal yang bisa kita sederhanakan dan mungkin saja yang tidak mungkin kita lakukan dengan satu-satunya cara harus dikalikan. Nah, itu dia yang perlu kita pahami di sini gitu. Nah, sekarang kalau Ibu contohkan tetap bentuknya ini, tapi hubungannya adalah pembagian. Y sama dengan 2X tambah 3 per 4X kurang 1. Ya, boleh saja itu kita sama aja soalnya.
Nah ingat, tidak bisa kita lakukan seperti yang tadi. Lalu kalau ini kan perkalian bisa kita kalikan. Kalau ini hanya satu-satu cara, yaitu U per V ya. Jadi ini tetap U per V. Nah sesuai dengan aturannya, U aksen berarti 2 dikali V 4X kurang 1, kemudian dikurang V U 2X tambah 3 dikali dengan V aksen 4 dibagi dengan V kuadrat kurang 1, 4X kurang 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 8X kurang 2 kurang 8X dikurang 12 dibagi dengan, nah ini boleh kita buka kurungnya, yaitu 16X kuadrat 24X kuadrat dikuadrat 4X dikuadratkan 16X kuadrat 2 kali 4X 8 kali min 1 min 8X, kemudian min 1 dikuadratkan adalah 1 gitu ya. Nah ini jadi 16X dikurang 14 dibagi dengan 16X kuadrat kurang 8X tambah 1. Nah ini hasilnya dari hasil pembagian gitu. Itu sebagai contoh ya. Nah itu kalau kita ambil dari fungsi-fungsi dari aljabar tadi gitu. Nah jadi kita masih dalam aturan apa tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sampai pada pembagian gitu. Nah inilah jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan mengganti-ganti semua fungsi-fungsi yang ada ini dengan bentuk yang lain. Jadi nanti boleh saja mungkin dicobakan dilihat soal-soal yang ada pada turunan buku kalkulus. Itu semua buku kalkulus itu menjadi referensi ya, bisa digunakan, bisa dilihat soal-soalnya lalu diselesaikan dengan menggunakan cara ini. Masuk kita kepada metode substitusi dan dalil rantai. Nah itu mengikuti dari aturan-aturan tadi juga. Jadi tapi dia menjadi suatu bentuk yang disebut dengan dalil rantai itu nanti. Nah didapatkan dari metode substitusi ini. Nah seperti yang dikatakan tadi, kenapa harus U kita lambangkan, nah, gitu kan? Nah itu tadi karena U itu bisa bentuk variabel dan bisa bentuk suku. Nah sebagai contoh misalnya, Y sama dengan 7X tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, mulai dari pangkat yang terendah juga dulu. Nah, Anda pasti akan berpikir, ini kan bisa diuraikan Bu kalau pangkat 2, pangkat 3 dengan menggunakan segi 3 Pascal ya. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Kecuali pangkat negatif dan pangkat pecahan kita tidak bisa menguraikannya. Nah, jadi ini diuraikan dengan cara segi 3 Pascal. Nah, apa kalau untuk segi 3 Pascal, dimana kalau A tambah BX dipangkatkan N, nah maka dia akan terurai menjadi pangkatnya ini bisa kita uraikan menjadi segi 3 Pascalnya. Jadi bentuk segi 3 Pascalnya adalah 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 dan seterusnya ya. Jadi ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Ini pangkat 4. Nah, jadi seperti di sini. Nah, ini kan pangkat 2. Bagaimana menguraikannya dalam bentuk segi 3 Pascal? Nah, Anda sudah tahu ini ya. Pertama dikuadratkan suku suku pertamanya, yaitu 7X dikuadratkan adalah 49X kuadrat. Kemudian 2 kali 7X 14X dikali dengan 3 adalah 52X. 52X. Kemudian 3 dikuadratkan adalah 9. Gitu kan? Ini Y, maaf nih Y. Nah, ini hasil dari uraiannya. Nah, seperti tadi kan karena ini adalah UVW, maka Y aksennya menjadi 98X ditambah dengan 52. Kan itu hasil turunannya. Nah, kalau tidak kita uraikan, nah itu karena U-nya adalah 7X tambah 3. Jadi kalau dengan tanpa menguraikan, tanpa uraian,
Ya, ini tadi kan uraiannya ya, uraiannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau tanpa uraian, maka dari Y sama dengan 7X tambah 3 dikuadratkan, maka Y aksennya. Nah, seperti tadi, N, kan N-nya 2 di sini. N 2 kali U-nya berapa tadi? 7X tambah 3. Pangkat X kurang 1, pangkat 1. DU DX. Nah, DU DX itu kan U-nya tadi 7X tambah 3. Berarti DU DX-nya adalah 7, yaitu turunan dari 7X tambah 3 kan 7. Nah, maka hasilnya adalah 14 kali 7X 14X 2 kali 7 14X ditambah dengan 7 kali 2 14 kali 7 98 14 78 ya 98X ditambah dengan 6 kali 7 2 kali 3 6 6 kali 7 2 kali 3 6 iya dalam 42 ini tadi salah ya, bukan 42, ini 42 ya. 3 2 kali 7 14 kali 3 42 3 kali 10 30 3 kali 4 12 42 ya, betul, salah, bukan 52. Nah, jadi hasilnya adalah 98X ditambah dengan 42, jadi sama gitu. Nah, jadi makanya ini kalau tanpa uraian, jadi U kali N pangkat N kurang 1 kali DU DX. Kan ini mengikuti dia gitu ya. Jadi ini U N, ini U pangkat N kurang 1, nah ini DU DX-nya. Nah, itu kalau kita gunakan dengan tanpa uraian dengan menggunakan aturan U pangkat N kurang 1 tadi. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk ini sampai kita katakan dia adalah bentuk dari rantai. Nih, Bu hapus. Nah, seandainya kalau tadi kita langsung bentuknya adalah 7X tambah 3. Nah, jadi kalau dengan metode substitusi, nah, ini memang betul-betul kita ganti yang Y sama dengan 7X tambah 3 dikuadratkan tadi, memang kita ganti. Misal U-nya adalah 7X tambah 3. Kan jadinya bentuk ini jadinya apa? Sama dengan U pangkat N. Jadi sama jadinya kan, dengan U-nya adalah 7X tambah 3 dan X-nya adalah 2. Nah, dari U itu pastilah kita dapatkan DU DX, kan ada tadi DU DX-nya. Jadi DU dari U sama dengan 7X tambah 3, kita dapatkan DU DX-nya adalah 7X, 7. Ya. Jadi turunan dari 7X adalah 7, turunan dari 3 adalah 0. Jadi tinggal 7 saja. Sehingga nanti tinggal, maka Y-nya menjadi U pangkat 2. Nah, lalu Y aksennya apa? DY DU. Nah, jadi di sini kita lihat, kalau dari U fungsi X kita dapatkan DU DX. Kalau Y dari fungsi U, maka DY DU. DY DU. Bukan DY DX ya, DY DU. Maka DY DU-nya menjadi 2U. Dari turunan dari U juga 1. Jadi hasilnya adalah 2U. Nah, 2U itu berapa? Kita kembali, berapa U-nya tadi? 7X tambah 3. Maka hasilnya adalah 14X ditambah 6. Nah, sementara kita akan mencari DY DX. Berarti DY DX kita hasilkan dari bentuk yang 2 ini, yaitu hasil dari DY DU dikali dengan DU DX. Nah, jadi berapa DY DU-nya? Tadi adalah 14X ditambah 6. Berapa DU DX-nya? Adalah 7. Nah, seperti tadi 7 kali 28, jadi ya hasilnya adalah 98X ditambah dengan 42. Jadi kan sama itu. Jadi 98X ya, tinggal X-nya, tidak tertulis X-nya. Nah, ini yang bentuk seperti ini kita sebut dengan disebut dalil rantai. Dalil rantai.
Nah, jadi bahwa dy dx itu adalah hasil perkalian dari dy du kali du dx. Nah, u itu mewakili dari suku. Mana suku? Jadi 7x tambah 3. Karena suku ini dipangkatkan dengan n. Nah, jadi artinya kita ganti yang suku itu dengan sebuah variabel yang sesuai dengan aturan dasar tadi u pangkat n. Maka kita dapatkanlah hasil yang sama. Ini tadi kenapa 3 caranya itu bisa karena dia masih pangkat 2 dan pangkatnya juga positif, masih bisa kita uraikan gitu. Sekarang Ibu contohkan yang kedua. Nah, bagaimana keberadaan metode substitusi dan nilai rantai pada contoh yang kedua ini. Jadi penerapannya itu memang kita harus lihatkan langsung kepada contohnya. Nah, ini bentuknya adalah 1/akar 5 kurang 3x soalnya. Nah, kalau kita lihat ini adalah pecahan dan juga pakai akar ya. Maka untuk membantu itu lebih baik ini kita jadikan ya u pangkat n kan, atau a u pangkat n gitu boleh juga. Jadi di sini u pangkat n 5 dikurang 3x. Nah, pangkatnya ini setengah. Nah, karena dia pecahan berarti min setengah. Nah, inilah yang dikatakan tadi bahwa kita tidak bisa menguraikan kalau pangkatnya min, apalagi dia pecahan. Tidak ada uraiannya seperti tadi. Kalau dia positif bulat, nah bisa kita gunakan segitiga Pascal. Jadi ini yang satu-satunya cara kita gunakan langsung. Nah, kalau kita tidak belum menggunakan substitusi, ya kita gunakan saja. Jadi cara pertama, gitu ya, disebut cara pertama, maka turunannya menjadi seperti tadi, n min setengah. Lalu yang di dalam kurung suku tadi 5 kurang 3x, pangkat min setengah kurang 1, n kurang 1 kan. Lalu diturunkan du dx nya. Nah, du dx nya berarti 5 kurang min 3x adalah min 3. 5 turunannya 0 kan, min 3x turunannya adalah min 3. Maka hasilnya itu menjadi min setengah dengan min 3, 3/2. Kemudian min setengah dengan min 1, min 3/2 juga. Jadi 5 dikurang 3x berpangkat min 3/2 ya. Ini 2/2 ditambah min 2/2 dengan min setengah kan min 3/2. Nah, seperti tadi kita kembalikan ya bentuknya penulisannya dengan pakai akar juga karena dia pecahan. Nah, kalau pecahan biasanya orang lebih familiar itu menulisnya dengan pecahan. Karena dia juga pangkat min, maka ini pasti pecahan juga. Nah, jadi di atasnya adalah 3, di bawahnya 2, kemudian ini akar dari 5 kurang 3x, nah ini berpangkat 3. Itu hasil dari turunannya. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana dengan cara 2? Apa cara 2? Yaitu dengan metode substitusi. Metode substitusi. Substitusi. Nah, sama tadi, y-nya tadi sudah kita rubah menjadi 5x 5 kurang 3x berpangkat min setengah. Nah, jadi seperti tadi kita substitusi. Kata-katanya boleh substitusi atau misal. Jadi substitusi U sama dengan 5 kurang 3x. Maka du dx-nya apa tadi? Du dx menjadi min 3 karena 5 0 turunannya ini kan U tambah V lagi ini kan, tambah kurang V. 5 dikurang 3x turunannya menjadi min 3. Nah, persamaannya akan menjadi Y sama dengan U pangkat min setengah. Nah, seperti tadi, kalau U fungsi F, du dx. Kalau Y fungsi U, dy du. Yang kita dapatkan dy du, yaitu min setengah U pangkat min setengah kurang 1. Langsung kita ganti U-nya. U-nya tadi adalah 5 kurang 3x berpangkat min 3/2. Nah, itu adalah du dy, du. Maka yang kita cari adalah dy dx, yaitu adalah dy du dikali du dx. Nah, ini dari rantainya. Nah, jadi hasilnya adalah ini juga bisa kita selesaikan juga seperti tadi. Nah, ini adalah min, di atasnya 1, di bawahnya 2, kemudian ini akar 5 kurang 3x
berpangkat 2. Nah, jadi sama tadi adalah DU nya min 1/2 akar 5 kurang 3X berpangkat 2 dikalikan dengan DU dx min 3 kali min 3. Jadi hasilnya adalah 3 karena min dengan min plus. Jadi 3 dibagi dengan 2 akar 5 kurang 3X berpangkat 2. Nah, secara umum dalil rantai namanya rantai itu panjang. Bisa saja Y aksen itu kan kita katakan tadi sebagai DY dx. Bisa juga dia berasal dari DY du kali DU dv kali dv dx, mungkin dv dz ya, dv dw. Nah, lalu kali dw d apa gitu, kemudian kali dengan d titik dibagi dengan dx. Jadi akhirnya memang dx, jadi dy dx. Ini bisa saja du dx, du dv, dv dw, dw dz, baru dz dx. Bisa saja begitu ya. Jadi yang namanya dalil rantai itu memang panjang, rantai ya. Nah, jadi ini kapan kita dapatkan? Nah, nanti kita lihatkan bagaimana contoh-contoh yang turunannya sesuai dengan dalil rantai tadi yang lebih dari 2.